Ketika saya sedang merenungkan gejolak dunia dan tentang corona COVID ini, maka terjadi hasil perenungan. Tentu saja saya tidak akan berani lacak kalau tidak mendapat setitik terang dari izin Roh Kudus. Tiba-tiba pada hari ini saya mendapat message dari salah satu saudara perempuan yang semalam mendapat wahyu dari Roh Kudus. Maka saya berani menyaringkannya hari ini, bukan karena dari keinginan saya untuk berbicara tentang ini, dan bukan karena saya memihak pada salah satu ujung pentagram itu yang memihak politiknya, agamanya, budaya bangsanya, dan sosialnya atau ekonominya. Sama sekali tidak mempengaruhi. Namun karena saya mencintai kebenaran firman di dalam rohnya yang suci dan kudus itu, sesuai apa yang dia percayakan kepada saya untuk saya sharingkan hari ini. Bagi gerakan rohnya itu terjadi di bumi, para hamba Tuhan yang mengerjakan misi, namun mereka terperangkap jebakan pentagram. Sehingga diselesaikan tugasnya. Namun pengajarannya pun jadi diteruskan sampai saat ini. Hanya macet pada kuasa berkat dan mujizat saja. Maka dijadikan pengharapan oleh umat Kristus sampai hari ini. Sehingga kuasa hidup dari rohnya itu hanya meluncur begitu saja menjadi bahasa roh. Namun umatnya tidak mengenal kedatangan rohnya. Yang karena terus dipersiapkan itu hanya kedatangan raja-raja. Maka yang datang penguasa dunia Firaun dengan citra Yusuf sebagai nabinya. Ciri khas Firaun adalah penguasa yang mengandalkan agama untuk memperkuat kekuasaannya di dunia ini, dan citra Yusuf sebagai agama yang menjadi para nabinya. Sehingga ini ciri-ciri penguasa, bukan orang yang tidak beragama. Ini ciri-ciri melalui agama justru untuk memperkuat kekuasaannya. Andai Roh Kudus tidak menggagalkan rancangan mereka ini melalui lockdown corona, pasti habislah manusia. Umatnya semua akan ditenggelamkan sebab menyembah ilah yang tidak dipahaminya. Roh Kudus sudah menyatakan sekecil virus yang tidak kelihatan pun, maka semua penguasa dunia dan orang beragama pun dibuat takluk oleh virus corona. Jikalau COVID Corona ini benar sebagai tentara Eloi atau diizinkan untuk berkarya di bumi ini, memberi seluruh dunia ini lockdown karena virus ini, yang pastinya diizinkan terjadi oleh Eloi. Seperti yang sudah direncanakan entah itu oleh manusia atau tanpa turut campur tangan manusia, dijadi oleh Eloi. Kalau itu pun manusia yang membuatnya. Dunia ini dienolkan. Mari kita melihat melalui pandangan Eloi yang adalah roh. Dalam kita melihat mulai dari nol lagi, seperti baru dilahirkan di dalam ujung-ujungnya itu, entah yang berpolitik, entah yang berekonomi, entah yang berbudaya, agama, dan bersosialnya. Ayo kita mulai dari nol. Kita mulai hari ini, detik ini menjadi baru, berpikiran baru, seperti yang Eloi Tuhan Allah kehendaki itu. Dan seperti yang sudah di dalam khotbah yang pernah saya bahas tentang pentagram, dan saya minta mujizat untuk supaya bisa terlepas. Tapi Roh Kudus berkata kepada saya, pikirkan, renungkan, tidak dengan mujizat. Maka saya masuk ke dalam nol, jalan salib. Terjadi pelepasan pentagram dalam hal berpikir menjadi baru. Jikalau tubuh dan jiwa ini sudah siap sebagai bait roh bagi Roh Kudus. Namun di dalam pikiran untuk bisa sesuai dengan kehendak dan rencananya itu harus bisa menembus pentagram. Lah ini yang masih perlu dipikirkan waktu itu, yang belum saya mengerti. Ketika melayani pun saya diajak untuk tidak dipimpin oleh dunia ini dan tidak tergantung dengan unsur dunia ini yang dibuat oleh manusia. Teori itu dari Yusuf, dipakai orang-orang yang jenius untuk menjadi penguasa dari pentagram itu. Dibentuk jeratan bagi manusia, ujung-ujungnya itu dijebak dalam pentagram itu, tidak bisa menembus, tidak bisa kontak dengan Eloi, Roh Kudus, supaya tidak langsung menerima janji Allah tanpa melalui mereka. Nah ini lebih bahaya daripada dengan orang-orang yang terang-terangan yang melarang untuk beragama. Sebab bagi Eloi yang hidup itu tidak bisa dihalangi, meskipun dilarang pun ibadah itu bisa secara berpribadi.
Namun jika secara gampang dijanjikan dan diberi, disediakan, maka tidak akan berharap pada Elohnya lagi. Ya, seperti bergantung pada Yusuf dan unsur dunia, kuasa Firaun. Mari kita lepaskan sejenak saat teduh, mengosongkan diri daripada perbedaan yang ada di dalam 5 pentagram itu. Dari agama, sosial, dan budaya, politik, dan ekonomi. Kita kosongkan dari hak asasi itu semua. Pun kita nolkan secara partai, bangsa, dan negara yang Anda benci, yang Anda idolakan, yang Anda jadikan favorit. Negara Amerika, negara Tiongkok, negara Korea Selatan dan Utara maupun Rusia. Maka kita letakkan, kita nolkan dulu. Kita mulai menjadi umat. Semua sama-sama menjadi ciptaan keturunan Adam dan Hawa. Apa yang harus kita perbuat? Tanpa memandang memakai pandangan manusia. Tanpa memandang memakai pandangan agama. Nah, ini kita lepaskan. Sekarang ini dinolkan oleh Tuhan. Anda bisa melihat. Jangan karena Anda sudah membenci, atau jangan karena Anda berpihak karena sudah terlanjur mengasihi dan mencintai atau bangsanya sendiri atau itu musuh bebuyutan. Nolkan semua itu. Mulai belajar untuk bersaat teduh. Lebih dulu perhadapkan kepada Eloh yang roh dan menanti. Jangan memakai pandangan dan penilaian pribadi. Memakai mata roh, Anda akan bisa melihat rohnya. Waktu dinolkan ini, siapa yang dasarnya sudah dari si jahat, maka akan makin bertambah jahat karena memang dasarnya sudah jahat dibongkar. Dan ketika kita tidak memakai pandangan secara panca indera kita, namun memakai dari pandangan rohnya, maka semua itu akan tersingkapkan. Ini orang-orang yang bermasalah, hanya tujuan untuk menguasai, sehingga multimedianya disorot ke sana, ke satu ujung. Itu pentagram, saudara. Jikalau Anda tidak bisa memulai dari nol gini untuk menilai, merasakan, untuk terjadi pembebasan terhadap diri Anda, maka mustahil kesempatan yang diberikan pada masa lockdown ini bisa Anda selesaikan. Selamanya akan terjerat oleh pentagram ini. Semuanya itu tersingkap, keluar yang aslinya. Jikalau roh itu dibuka, yang ditutup ini masa lalu Anda. Berhenti lockdown. Jangan karena melihat, oh itu negara yang tidak beragama, ini negara yang beradab dan beragama, supaya pandangan itu tidak menjadi picik. Eloh itu melihat hati dan batin, bukan karena mayoritas minoritas. Karena saat ini jikalau Anda bisa dijumputnya, jikalau Anda mulai diambilnya, diproses untuk dilayakkan jadi baru, jangan banyak tingkah justru. Jangan membangun image Anda sendiri, diadakan seperti ini, disuruh berdiam, masih bersikeras untuk keluar dengan segenap kekuatan Anda. Jangan melakukan perbuatan karena itu adalah suara tuntutan yang dari dalam sebagai hamba Tuhan. Hasilnya percuma, karena ini adalah waktu, kesempatan bagi setiap pribadi, bukan secara global dihitung. Di dalam satu keluarga semuanya bisa kena corona. Kadang-kadang semuanya bisa sembuh. Ada yang seluruh kena, yang mati cuma satu. Lah ini, kalau dibilang virus ini perbuatan manusia, seperti pilih-pilih saudara, seperti pandang bulu virus ini. Namun jangan salah sangka, jikalau ini sebagai tentara Allah, jangan divonis sebagai karma suatu negara karena Anda membencinya. Mustahil orang seperti gini bisa berguna bagi Allahnya. Allah itu roh yang hidup dan suci, kudus, bukan manusia yang menilai. Virus ini diadakan justru menjadi kasih karunia, sehingga untuk menjadi alat mengeluarkan dasar mentalnya secara pribadi yang ada di dalam manusia. Salah satu saudara kami perempuan menerima pewahyuan. Dia melihat tentang burung diperangkap sama orang. Perangkapnya itu kecil sekali saudara, sampai burung-burung itu tidak bisa bergerak. Salah satu burung yang diperangkap itu burung yang sudah hampir punah, burung yang dilindungi, jadi burung suaka ya. Terus sama saudara, burung ini dilepaskan dari kurungannya, itu semua terbang. Namun tinggal satu burung yang langka tadi itu masih di dalam kurungan itu. Tiba-tiba burung ini berubah jadi perempuan, badannya itu mengeluarkan terang saudara. Tapi kaki burung ini sedang mengalami luka. Lalu oleh saudara kami itu diberi minum, dibalut dengan kain lukanya itu. Nah, dalam prosesi hampir kesembuhannya itu badannya semakin terang.
Nah, supaya jangan tertangkap orang lagi, maksud saudara kami itu dibawa disembunyikan ke salah satu penginapan supaya sampai sembuh dirawat kakinya itu, dan dibiarkan dia di situ istirahat 1 malam. Besok paginya saudara perempuan kami ini menemukan dia badannya itu tambah terang lagi. Nah, kemarin kakinya yang dia balut yang luka itu sudah sembuh. Dia duduk di ranjang kasur ya, terus tersenyum kepada saudara kami ini. Dibalut cahaya terang itu naik ke langit dan menghilang. Perempuan itu adalah gerejanya yang pernah terperangkap oleh pengajaran kemakmuran hidup itu. Perjalanan pelayanannya itu pernah terseret, terperangkap oleh pentagram sehingga jatuh dan terluka. Sehingga kakinya itu luka dan membuat dia tidak bisa melangkah dengan sempurna. Ada kepincangan-kepincangan dan kesalahan pemahaman sehingga tersesatlah jalan dalam pelayanannya. Pasti sedang mengalami pertobatan. Mungkin pertobatannya terjadi melalui mendengarkan khotbah dari Lamb of God ini, sehingga menjadi tersadar jikalau telah tersesat dan melihat ada jalan untuk pengharapan kembali kepada terang yang sungguh menempel pada pokok pemahaman secara hidup oleh roh, siap menjadi bait bagi Roh Kudusnya. Nah, kalau saudara kami barusan tadi malam mendapatkan ini menjadi sambungan yang saya pernah dapat, sudah pernah saya bagikan itu, saya ulang lagi. Sebab ini nyambung. Saya berdiri di luar lapangan, lalu saya menengadah ke atas, melihat sayap-sayap burung kayak sayap malaikat putih semua nempel di langit, sepasang-sepasang begitu. Tiba-tiba waktu saya lihat itu meluncur sepasang itu jatuh ke lantai menjadi burung biasa, burung gereja yang kecil itu saudara. Otomatis saya refleks menengok ke atas langit lagi. Saya hitung sisanya itu ada 11. Jadi berarti sebelum jatuh tadi itu jumlah totalnya itu 12. Tiba-tiba 11 ini menghilang, lenyap dari langit itu. Dan atas langit muncul satu kura-kura segede raksasa, menyeret barang hadiah-hadiah kayak Sinterklas gitu. Seperti menarik kereta gitu. Hadiah-hadiah berbungkus-bungkus begitu. Nah, seperti itu yang sudah saya jelaskan, bahwa itu adalah umat pilihan yang jatuh sehingga digantikan dengan pengajaran kemakmuran hidup, pemulihan janji-janji seperti cara Yusuf itu untuk bagaimana menjadi penguasa yang ditafsir secara hikmat kehidupan manusia, tidak menanti pemahaman yang dari Roh Kudus yang datang untuk menghidupkan rohnya. Tapi Yusuf mengalami kalah uji coba. Nah, seperti percobaan padang gurun yang ketiga, Kura itu dewa panjang umur dan rezeki, balik ke sana lagi terus. Yusuf yang diperpanjang. Seperti kegerakan roh di dunia ini. Yang pertama, ke-12 bintang itu sudah pernah dan bisa ditundukkan untuk menyembah Yusuf. Kemudian yang kedua, ke-12 bintang sebagai mahkota wanita di padang gurun yang melahirkan anaknya itu pun ditafsir dan dibagi-bagikan menjadi makna pemahaman. Ditubuhkan, dibagi-bagi sebagai 12 negara. Bahkan saat ini gelombang kegerakan yang ketiga oleh para hamba Tuhan pengikut Kristus. Ketujuh roh Allah, 7 lidah-lidah api Roh Kudus ditafsir pemahaman. Ditubuhkan, mau dibagikan kepada 7 hamba Tuhan. Maka lockdown sudah selesai. Karena saat ini adalah kuasa yang keluar dari tanda penyertaan Roh Kudus sebagai suara roh dan kebenarannya. Bukan tanda kuasa berkat dan mujizat menjadi nyata. Siapapun para hamba Tuhan meskipun menjerit-jerit, memohon, minta diperpanjang lagi waktunya, tidak ada sekali lagi. Tidak pernah bertahan lama. Yang datang berperan itu nabi palsu. Sudah berapa kali menjadi kesempatan kedatangan nabi palsu. Karena tertundanya disebabkan para hamba Tuhan yang sedang dijadikan standar berkuasa atas gerakan rohnya di bumi ini hanya berputar-putar di dalam tanda kuasa berkat mujizat menjadi nyata, sehingga memperpanjang hidup oleh karena iman perbuatan mereka. Sebab tidak ada yang rela untuk masuk masa berhentiannya menjadi bait bagi Roh Kudus. Ujung-ujungnya membawa masuk pengharapan kelima pentagram, terulang dan diulang, terkurung jemaat Tuhan.
Meskipun berganti-ganti pada zaman dan masa, hambanya yang diberi misi untuk membawa visi seperti hamba Abraham, Eliezer, namun mereka tidak setia. Dan hari ini sudah digenapi, sudah ada yang terjadi, bait Roh Kudus itu. Standarnya sudah jadi di bumi ini, sehingga tidak mungkin akan dikembalikan lagi. Pada waktu terjadi penundaan itu selalu dijadikan kesempatan untuk kedatangan nabi palsu untuk mendampingi kegerakan penguasa dunia yang dimenangkan. Sudah harus lockdown. Sebelum corona ini terjadi, COVID ini belum datang. Lihat di khotbah Lamb of God itu kami sudah sharingkan bahwa pewahyuan harus melalui jalan salib menuju hari perhentiannya, masuk ke dalam harinya Tuhan, hari perhentian untuk menjadi bait bagi rohnya. Karena Roh Kudus itu sudah datang dan pewahyuan itu sudah digenapi, hampir selesai. Antikris pun sudah datang karena tidak bisa merasakan dan tidak bisa melihat melalui panca indera, sebab tidak hidup oleh rohnya, tidak mempunyai citra dan perasaan dan sepikiran dengan Roh Kudus, maka tidak menyadari jika semuanya itu sudah digenapi. Maka perang Armageddon itu secara roh, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Kebenaran dinyatakan berperang dengan nabi palsu yang melalui berita-berita dusta para nabinya yang saya sudah bagikan. Itulah dajalnya, berperang melawan kebenaran Roh Kudus yang sudah datang, yang menghasut para hamba Tuhan untuk terseret karena mereka tidak mau masuk masa perhentiannya, merasa lebih berguna dengan bersaksi di jalan-jalan, di lautan bangsa-bangsa, tidak memahami jikalau naga itu sedang mengarah ke sana, menebar pesona dan image di tepi lautan bangsa-bangsa. Pada masa Tuhan menyediakan bagi seluruh dunia masa-masa kasih karunia untuk segera mendapat bagiannya. Namun mereka merasa mampu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang mereka sukai arti hidupnya di tengah bangsa-bangsa, sebab tidak kerasan untuk segera masuk hal kerajaannya, sehingga minta terus diperpanjang. Jangan datang dulu Tuhan. Doa dan deklarasinya itu begitu. Yang hendak saya mengingatkan, selama masih ada waktu yang sudah sangat sempit itu, hari-hari lockdown ini, supaya bisa mengejar untuk masuk ke dalam hari Tuhan. Jadikan hari ini adalah sependeritaan di dalam Kristus melalui bukan dari iman perbuatanmu, namun dari perasaan dan akal budimu, sehati dan sejiwa dalam perasaan menderita bersama Dia. Saat engkau menderita, Dia menyertai bersama kamu. Perasaan dan akal budimu bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Sebab itulah arti yang sesungguhnya. Maka bisa masuk ke dalam hari Tuhan, bukan dari roti dan anggur atau minyak urapan. Misi rencana Tuhan untuk orang-orang yang masuk ke dalam hari perhentian, mempergunakan lockdown ini supaya menjadi waktu dan hari bagi pertobatan, bagi pendewasaan, bagi jiwanya yang luka disembuhkan, bukan untuk kesembuhan tubuh dan bukan untuk mencari jiwa-jiwa baru di tepi lautan bangsa-bangsa itu. Maka itu rugi Anda, peperangan yang sudah tidak lagi mendapat poin apa-apa, sebab yang dimateraikannya, yang dituainya, kedatangannya itu bukan di tepi lautan bangsa-bangsa, namun di padang gurun di mana perempuan gerejanya itu disembunyikan. Maka Anda harus mengalami pelepasan, pembebasan. Ini perlu berpribadi. Tuhan tidak lagi memperhitungkan perbuatan Anda yang menjadi center class di jalan-jalan untuk memuliakan namanya, membawa pesona kebaikan. Maka itu adalah sia-sia. Justru saat-saat seperti ini Anda dibutuhkan bagi orang-orang yang setia kepada Anda untuk terus membimbing, mengarahkan, memelihara, mencukupi, supaya mereka tidak kepahitan dan supaya mereka semakin bisa bersyukur. Anda diberi kesempatan untuk merefleksikan kemurahannya lebih daripada hidup bagi domba-dombanya yang tidak dibiarkan kelaparan, sehingga mereka pun bisa siap untuk menanti kedatangan Tuhan yang bisa dengan tiba-tiba itu sebagai firman yang sudah dewasa untuk berperang
Dia Roh Kudus sudah datang untuk mengambil alih dari kekuasaan Yusuf dan Firaun. Itu sudah datang. Dia itu yang berkendaraan kuda putih di Wahyu. Lihat saudara, senjata di lidahnya itu adalah pedang perkataan firman kebenaran. Yang memimpin berperang di tubuhnya itu adalah sudah terjadinya manunggalnya di dalam roh. Dia datang dari kerajaannya dengan membawa pasukan yang sedang menantikan di dalam masa perhentiannya, yang mengalami kebangkitan manusia baru. Kebenarannya sedang terjadi perang dengan pendusta-pendusta itu ditelanjangi dan seterusnya akan semakin dibongkar karena perkataan mereka sendiri yang keluar dari roh dusta. Walaupun sudah dirancangkan oleh penguasa dunia ini untuk dijadikan secara perang dunia ketiga, secara fisik dan realita, namun tidak ada yang bisa mencegah kuasa Roh Kudus, sebab karyanya sudah siap diselesaikan, tidak akan membuatnya menyesal lagi. Maka Anda yang masih menanti-nanti di dalam kitab pewahyuan belum digenapi, itu karena Anda ketinggalan. Pemahaman harus secara rohnya. Bagi arti hidup itu oleh roh, bukan tafsir secara realita lagi. Kembali spirit Yusuf sebagai nabi palsu muncul lagi yang didukung kuasa Firaun, penguasa dunia ini. Tidak akan terjadi, sebab penuaian pun sedang terjadi. Jangan dikira antikris dan penganiayaan itu belum datang, saudara. Sudah terjadi. Siapa yang membebaskan yang dibencinya, yang pernah dimusnahkan oleh Allah itu? Tentang kesatu, Sodom Gomora pernah dihabisi, tapi menjadi bebas lagi. Antikris itu muncul menjadi favorit dunia ini di tengah lautan bangsa, orang intelek, dan membebaskan yang dibenci oleh Allah. Pada waktu Eloi hendak mempersiapkan bait tubuh bagi Roh Kudusnya, maka tubuh itu dirusak. Dari bayi sudah diberi untuk memilih haknya sebagai ciptaan yang ketiga dan keempat, bahkan dibebaskan untuk menjadi pecandu, hidup bagaikan zombie, tubuhnya itu dirusak. Bukankah itu musuh Roh Kudus yang akan datang di akhir zaman ini, yang akan menjadikan bait tubuh bagi kediaman rohnya? Namun karena sudah dibelokkan dari kebenaran, para nabi palsu untuk urusan pengguguran aborsi, dicubit saja belum tahu merasakan sakitnya. Jikalau kita itu sudah sejiwa dan seroh dengan dia, maka hati ini lebih sakit melihat kejahatan itu bukan terhadap manusia saja. Manusia ini sudah seperti zombie, namun kejahatan itu kepada Eloi. Namun orang-orang yang sudah harus dimuridkan itu dirusak. Itulah antikris. Anda tidak merasa itu teraniaya, sebab Anda tidak berdiri di pihak Roh Kudus yang menjadikan tubuh, jiwa, dan mentalnya ini siap mencintai Tuhan, menjadi gerejanya. Ini yang diserobot di akhir zaman ini. Tapi itu didukung oleh penguasa dunia. Itulah antikris, itulah penganiayaan. Karena ketidakpedulian umat Tuhan, hamba Tuhan. Sehingga ini dianggap logis. Penganiayaan itu yang dilecuti, yang dikuliti, yang penggal kepalanya. Itu yang diartikan penganiayaan. Dan yang dinilai jahat itu yang melarang orang beragama, sebab yang baik itu yang bebas untuk menentukan hak asasi manusiawinya, bahkan bebas menjadi Tuhan bagi dirinya. Sesungguhnya jikalau Eloi itu hidup, disinilah tempat pembuktian Eloi siapa yang hidup. Meskipun beribadah di dalam rumah saja, Eloi yang hidup tetap akan hidup dalam keadaan apapun juga, sebab dia Eloi, dia Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Amin.